Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Doa Fajar untuk keluarga besar Kataros. Saya menyampaikan selamat pagi buat kita sekalian, dan secara pribadi saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua untuk bisa berikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan renungan singkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, di mana ayat ini sudah lazim bagi kita sekalian, tetapi saya rasa ini penting buat kita sekalian karena kita sudah masuk di bulan yang penuh damai, di mana Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk dengan tujuan atau maksud Allah yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan lihat sama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya akan membacakan ayat ini dan Bapak Ibu Saudara-saudari silakan mengikutinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu topik, yaitu kasih yang terbesar, ya, kasih yang terbesar. Sebagai pendahuluan, kita harus memahami betapa besar kasih Tuhan itu, ya. Kita bisa memahami kasih Tuhan yang sangat besar itu. Saya menarik satu pertanyaan di situ, bahwa seberapa besarkah kasih Allah, ya, dalam kehidupan kita? Kasih Allah itu sangat besar, ya. Kasih Allah itu tidak habis-habisnya, Bapak Ibu. Kasih ini tidak dapat dihabiskan karena begitu besarnya. Ya, dalam Ratapan 3 ayat 22, di sana dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa besarkah kasih Tuhan kepada kita? Kita tidak akan melihat besarnya kasih Tuhan kalau kita belum memahami siapa diri kita sesungguhnya, ya. Atau kita belum memahami bagaimana itu kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita hanya memahami bagaimana itu kasih Allah dan tidak memahami dengan benar keadaan diri kita sebagai penerima kasih Allah, maka kasih Allah itu tidak akan dianggap terlalu besar dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebaliknya juga, jikalau kita hanya memahami siapa diri kita dan tidak memahami bagaimana besarnya kasih Allah itu, maka kita pun tetap tidak bisa memahami akan besarnya kasih Allah itu dalam hidup. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus memahami terlebih dahulu siapa diri kita sebenarnya. Ya. Siapakah hidup saya sesungguhnya? Ya. Sebagai penerima kasih Allah itu. Kemudian bagaimana kasih Allah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
firman Tuhan tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini pertanyaan yang tadi muncul dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan hari ini kita menyadari mengapa Tuhan mengasihi akan dunia ini sehingga memberikan kasih yang demikian besar. Mengapa Tuhan mengasihi akan dunia ini sehingga Tuhan memberikan kasih yang besar. Apa Tuhan mengasihi dunia ini karena dunia ini mungkin besar ya, atau dunia ini luas, dunia ini hebat dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu, bukan karena alasan itu. Surga jauh lebih indah dan menyenangkan. Tuhan dapat menciptakan tempat yang 100 kali lipat lebih indah, lebih besar, lebih menyenangkan dari dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi kita karena kita sangat baik, sangat pandai, sangat hebat, sangat pintar, dan lain sebagainya? Tentu juga tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, atau bukan karena kita hebat, atau bukan karena kita jago dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kasih Allah itu tidaklah tergantung kepada hal-hal dunia. Kasih agape itu tidak seperti kasih yang lain yang selama ini kita dengar, seperti kasih kekerabatan keluarga, kasih persahabatan, atau kasih kasih filia, kasih eros, dan juga lain sebagainya. Tetapi Allah mengasihi kita dengan kasih yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan kasih Allah? Allah mencintai dan mengasihi kita. Allah betul-betul mengasihi saudara dan saya. Allah betul-betul mengasihi keluarga. Allah betul-betul mengasihi seisi dunia ini. Dari moral kita yang hancur, dari kehidupan kita yang buruk, dari hidup kita yang jauh dari Tuhan, dari pergumulan kita dengan Tuhan yang seringkali putus dan sebagainya. Tetapi kata Tuhan, aku mengasihimu. Bahkan sebelum alam semesta ini dijadikan, Allah sudah mengenal dan Allah sudah mengasihi kita. Bukan karena kita bijaksana, bukan karena kita kuat dari yang lain, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti inilah kasih Allah kepada kita di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi kita manusia. Bukan disebabkan karena dunia ini besar, karena dunia ini hebat dan lain sebagainya. Tetapi Allah mengasihi dunia ini karena dunia ini begitu buruk. Dunia ini begitu rusak. Dunia ini begitu jahat dan terancam untuk dibinasakan. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dosa, karena kelalaian kita, karena pelanggaran kita, karena kita tidak turut perintah-perintah Tuhan. Kasih Allah yang diberikan kepada kita bukan karena kita itu hal-hal yang tadi, tetapi betul-betul Tuhan mengasihi dengan sesungguhnya. Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah melihat saya dan saudara yang rusak karena dosa dan akan binasa selama-lamanya. Itulah Allah menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Saya percaya pada pagi hari ini, kasih Allah yang besar itu menyelamatkan saya dan saudara.
Ini hal yang sangat membingungkan bagi manusia kalau kita berpikir sebagai orang yang rusak kok dikasihi, sebagai orang yang jauh dari Tuhan kok diselamatkan, ditebus. Kita sebagai manusia yang sulit melakukan hal ini, mengasihi yang rusak, yang hancur, yang busuk, dan lain-lain. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya kalau masak telur dan lain busuk, itu kan kalau busuk ya pasti dibuang, ya pasti dibuang, sampah dibuang ke tempatnya. Tidak berlaku, tidak berguna. Sama seperti kita ketika kita masih dalam hal dunia, hal berdosa, berbeda dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bulu yang terkulai tidak dipatahkan, yang busuk hancur dan hilang tidak dihancurkannya, melainkan dicarinya untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah adalah kasih yang terbesar. Kasih Allah amat besar, tidak dapat dilukiskan dengan cara manusia. Kasih Allah lebih tinggi dari langit. Kasih Allah lebih luas dari samudera raya. Bahkan walaupun langit dijadikan sebagai kertas, setiap batang pohon jadikan sebagai pena, dan air laut jadikan sebagai tinta, dan tiap orang menjadi penulisnya, tetap tidak mungkin menuliskan kasih setia yang besar itu, Bapak Ibu. Saya percaya kasih yang besar itu selalu mengalir, seperti sungai yang selalu mengalir dari gunung ke lembah, tidak pernah berhenti-hentinya, walau musim kemarau sekalipun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang tidak habis-habisnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, ketika kalau kita mengatakan pesta yang besar yang sekitar 100.000 orang yang hadir, tetapi lebih dari itu pasti akan ada. Rumah yang besar yang seberapa pun mengisi, tetapi lebih dari itu pasti ada yang lebih dari itu. Begitupun kasih Allah yang sangat besar, tidak dibanding dengan ukuran-ukuran manusia, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita sudah memiliki kasih yang tidak habis-habisnya, kasih yang terbesar dari Allah, maka apa lagi yang kita takutkan dalam hidup ini? Kita hanya perlu percaya kepada Kristus. Kita hanya perlu menjalani hidup ini dengan iman kepada anak Allah yang hidup. Kasih Allah itu jauh melampaui pemahaman kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita harus menjalani hidup ini dengan iman. Kita tidak bisa berjalan dengan penglihatan jasmani, tetapi harus dengan iman. Sebab kasih Allah ini melampaui pemahaman kita. Jangan cepat mengatakan Allah tidak mengasihiku ketika saudara dan saya mengalami masalah yang berkepanjangan. Jangan cepat meninggalkan iman percaya kita ketika saudara dan saya mengalami masalah penderitaan yang sangat berat. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak pernah habis-habisnya. Peganglah kebenaran ini dengan iman. Walau cobaan datang silih berganti, yakinlah dengan kasih setia Tuhan, Tuhan akan menyertai saya dan saudara sekalian. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian dengan saya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematian.
Dalam Yohanes 3 ayat 31 sampai 36 dan Galatia 5 ayat 1 dan 13. Allah dengan firman-Nya telah memerdekakan kita, dan kemerdekaan itu memiliki Kristus telah memerdekakan kita. Dulu hidup kita di dalam hamba dosa, maka setelah dimerdekakan oleh Kristus, jangan mau hidup seperti manusia lama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita hidup menurut firman, karena Allah sudah mengasihi saya dan saudara. Kita dimerdekakan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita dimerdekakan oleh Kristus supaya kita melayani dengan kasih, dengan sesama, dan kita melayani Tuhan dengan kasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah ahli waris dalam kerajaan Allah. Setelah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka tujuan Allah, kita akan menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Dalam Galatia 4 ayat 7. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya supaya kita juga orang-orang yang berhak menerima janji-janji Bapa, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita, menegurkan kepada kita, di momen Natal ini, mari kita temukan kasih Allah yang sesungguhnya. Kasih Allah yang sudah dimerdekakan bagi kita. Kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepenuh hati. Mulai hari ini, dari diri kita, keluarga, bahkan dalam organisasi kita. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kiranya akan menjadi berkat buat kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, terima kasih Pak. Firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan terus berdoa. Kita proses pujian kuasa Tuhan. Segala yang ku pinta dengan
Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita baca dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22. Yang di lantai 2 kita baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Kita masuk dalam doa yang pertama, dalam doa Yayasan Filsafat Indonesia. Kita berdoa bersama-sama dalam mendoakan pembina, ketua dan pengurus yang ada, program-program yang sedang direncanakan, dan tetap setia menaungi STT Kataros. Namun sebelumnya kita berikan lagu pujian yang berkata, "Mampirlah dalam doa." Bersama berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa hari ini Bapak. Dimana saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk lembaga yayasan Filsafat Indonesia, kiranya Tuhan yang memberkati sistem kami Bapak, baik itu dari anggota yang dalam memberkati, kami percaya Tuhan. Terima kasih program-program dan direncanakan Taman apa masyarakat yang lakukan dapat Tuhan setiap menaungi STT terus. Tuhan berkati pengembangan selanjutnya berjalan. Terima kasih Yesus, terima kasih terus. Berkati kami semua, berkati adik-adik yang bisa menjaga jiwa-jiwa Tuhan ke dalam tangan Engkau berkati. Bapak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita tahu Tuhan semakin banyak dikenal di masyarakat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap program-program yang Bapak. Terima kasih Bapa Yesus, Tuhan bagi kami bersama. Saat ini di perjalanan biarlah Tuhan, Kau Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tangannya, setiap yang bekerja di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati setiap kesehatan, keluarga, Tuhan. Kau Tuhan yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Kita masuk ke doa yang bagian B untuk Kataros.
Yang di Zoom akan berdoa bagi ketua, wakil direktur, kaprodi, dosen staf, dan mahasiswa STT S2 maupun S2. Dan yang di ruangan kita berdoa bagi mahasiswa yang PPL dan perekrutan dan penerimaan mahasiswa baru. Kita berdoa untuk mitra STT Kataros. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami berdoa Bapak untuk STT Kataros. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan kami berdoa secara khusus Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa ayat Bapak. Mungkin saat ini Tuhan yang dalam bulan ya, tapi Tuhan kami percaya semakin tidak akan pernah daripada mereka Bapak. Mereka akan selalu melayani Tuhan lebih sukses lagi Bapak. Bahkan Tuhan sudah percaya Bapak luar biasa para mahasiswa-mahasiswa yang PPI Bapak. Dan ketika mereka kembali ke tempat ini mereka mampu Tuhan lebih luar biasa lagi melayani Bapak. Bersungguh-sungguh lagi Tuhan dalam memuji muliakan nama Bapak. Yesus yang baik kami bersyukur Tuhan. Dalam 6 bulan mereka bisa melayani Bapak. Bahkan Tuhan Yesus melayani-Mu dengan berbagai pelayanan Bapak, baik mengajar Tuhan, berkhotbah Bapak, bahkan memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil Tuhan, dalam menjaga jiwa-jiwa Bapak. Tuhan Yesus yang baik kami juga bersyukur Tuhan. Banyak pelajaran yang mereka dapat Bapak, dan kami percaya Tuhan. Ketika mereka kembali ke tempat ini Bapak, mereka menjadi berkat Tuhan Bapak. Tuhan Yesus yang baik kami berdoa Tuhan, itu perekrutan dan penerimaan mahasiswa baru Tuhan. Spesial Tuhan Bapak, Tuhan kasih Bapak, kau datangkan Tuhan anak-anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke, benar-benar Tuhan, kau muncul oleh nama-Mu, benar-benar Tuhan, kau menjadi hamba Tuhan, dipakai luar biasa Bapak, dari Tuhan kau datangkan Tuhan, dari berbagai suku, berbagai daerah Tuhan, kami percaya Tuhan di tempat ini, kami menerimanya dengan sukacita, dibentuk Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang siap dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi kami. Bahkan Tuhan Yesus Engkau, Tuhan yang memberkati setiap proses yang ada Bapak, bagi tahap pendaftaran Tuhan, penerimaan perekrutan Tuhan, bahkan nanti akan menjalani pos Tuhan, biar Tuhan Engkau yang memberkati setiap mahasiswa-mahasiswa yang ada Tuhan, mahasiswa-mahasiswi Tuhan, yang diterima di STT Kataros Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa bersama-sama untuk pemerintahan bangsa Indonesia dan peristiwa-peristiwa yang ada. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kami kembali berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Bapak. Dalam Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, baik itu dari pemerintah pusat kepada daerah Bapak, baik dari presiden sampai kepada RT RW Bapak. Biar Tuhan Kau yang memberikan kebijaksanaan kepada hamba-Mu Bapak, agar mereka melaksanakan tanggung jawab mereka Tuhan dalam membuat bangsa Indonesia ini makin maju Bapak. Biar Tuhan Kau pakai luar biasa Tuhan para pemerintahan kami Tuhan dalam menyusun setiap program-program, dalam mengatur setiap pemerintahan yang ada di Indonesia ini Bapak, agar berjalan dengan baik teratur Bapak. Agar kami berdoa Tuhan untuk setiap rakyat yang ada Bapak, agar menaati setiap peraturan yang ada di Indonesia ini Bapak. Tuhan Yesus sampai kami percaya revolusi mental yang saat ini masih bergerak Tuhan dalam program yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, dan kami percaya banyak generasi-generasi muda yang maju Tuhan, banyak generasi-generasi yang berkembang Tuhan, dan juga mampu membawa Indonesia, nama baik Indonesia seluruh penjuru dunia Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk peristiwa-peristiwa yang ada Tuhan. Begitu kami berdoa secara khusus Tuhan para anak-anak Tuhan yang ada di Cianjur, Tuhan yang memberkati saat ini mereka mengungsi Bapak. Biar Tuhan memberkati setiap kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan kami percaya mereka selalu sehat Bapak. Mereka selalu kuat. Biar Tuhan selalu memberkati setiap keluarga. Bahkan memberikan hiburan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan Bapak. Biar juga Tuhan kami percaya Tuhan yang memberikan setiap orang-orang, memberikan bantuan kepada mereka Bapak, baik dari pemerintahan, baik dari sukarelawan Tuhan yang mau memberikan bantuan kepada mereka. Kiranya Tuhan sukacita dan pengharapan yang berasal dari Tuhan memberikan kepada saudara-saudara
Bapak. Baik itu juga Tuhan bencana-bencana alam yang tidak kami ketahui yang terjadi di Indonesia, bahkan konflik pemberontakan Tuhan yang terjadi di Indonesia. Biar Tuhan Kau jauhkan daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap yang tidak berasal daripada kami Tuhan, Engkau Tuhan yang menjauhkan daripada kami Tuhan. Kami sehat, kami selamat Tuhan dari setiap mara bahaya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Kembali kita berdoa untuk STK Taros, kita berdoa untuk biaya operasional STK Taros. Yang ada di Zoom berdoa untuk biaya operasional STK Taros. Yang di ruangan berdoa untuk proses perkuliahan semester. Dan kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan asrama dan juga keluarga kita. Kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, Bapak yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa kepada Bapak. Kami Tuhan, Terima kasih Bapak. Tuhan di tahap 2 ini, sebentar lagi kami akan menghadapi yang puas Bapak. Biar Tuhan, setiap manusia kita mengingati Bapak, kami menerapkan dalam kehidupan kami Bapak, dan kami tahu setiap waktu yang kami pelajari itu adalah yang Tuhan sebenarnya. Tuhan sampai kami berdoa Tuhan agar kami selalu sehat dalam perkuliahan kami, bahkan Tuhan percaya setiap dosen kami selalu siap siaga Tuhan dalam kami Tuhan tentang kebenaran firman Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kebutuhan kami di asrama, bagi teman-teman kami Tuhan yang memberkati, bagi perhatian biar Tuhan kami selalu sehat dengan Bapak. Biar juga Tuhan tidak hanya sekedar makan minum kami Tuhan, biar juga Tuhan membutuhkan memberikan setiap kebutuhan kami Tuhan, baik Tuhan kebutuhan kenyamanan kami Tuhan yang ada di gedung Tuhan lantai 1 sampai lantai 4. Biar Tuhan Kau memberikan kenyamanan agar kami selalu nyaman Tuhan berada di tempat tinggal kami sekarang Tuhan. Biar juga Tuhan Tuhan yang memberikan setiap kebutuhan pribadi Tuhan. Biar juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami, baik itu keluarga kami yang ada di Sabang sampai Merauke, Tuhan yang memberkati. Biar Tuhan setiap pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan buat berhasil dan beruntung Bapak. Biar juga kesehatan, sukacita, semangat Tuhan yang berasal daripada-Mu memberikan kepada keluarga kami. Baik itu juga Tuhan di setiap aktivitas mereka, biarlah Tuhan mereka semangat, mereka kuat Tuhan dalam melaksanakan setiap aktivitas mereka Bapak. Dan juga Tuhan jika Engkau dapati Tuhan di antara keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di kampung dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang selalu kami Bapak, dan kami percaya Tuhan, baik Tuhan, makan dan minuman yang masuk dalam tubuh mereka, dengan obat-obat yang mereka minum, Tuhan yang memberkati, jadi kesembuhan bagi mereka Bapak. Dan juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini bekerja, begitu juga yang saat ini masih sekolah, Tuhan yang memberkati, berikan semangat sukacita Tuhan pagi hari ini untuk melakukan segala aktivitas. Bahkan Tuhan Yesus kami percaya setiap saudara-saudara kami yang saat ini bersekolah, Engkau siapkan Tuhan menerima materi yang akan disampaikan oleh guru maupun dosen mereka Bapak. Biar Tuhan Engkau pakai luar biasa keluarga kami, setiap kebutuhan baik itu sandang pangan papan Tuhan yang menyediakan. Bahkan kami percaya Tuhan keluarga kami diperlengkapi dengan luar biasa Bapak. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan setiap yang saat ini dilakukan oleh keluarga kami, biarlah Tuhan Kau jawab hingga pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan juga Tuhan kami berdoa untuk kami pribadi tempat ini. Biarlah Tuhan Kau jawab setiap doa kami Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan kami pribadi, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berserahkan Tuhan setiap cita-cita harapan kami, masa depan kami Tuhan ada di tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan rancangan indah dalam hidup kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Kita berdoa dalam doa tambahan. Baik yang ada di ruangan maupun yang ada di Zoom. Baiklah, kita akan berdoa untuk Natal dan wisuda yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami kembali berdoa Bapak untuk wisuda yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, di saat wisuda Tuhan nanti kami juga akan melaksanakan Natal. Biar Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memperlengkapi setiap kebutuhan kami Bapak. Bahkan Tuhan orang-orang yang di dalamnya Tuhan memperlengkapi luar biasa Tuhan. Namun Tuhan sebelumnya kami berdoa Tuhan untuk setiap wisudawan, wisudawati Tuhan yang beberapa hari ini akan melaksanakan Tuhan ujian skripsi, ujian tesis maupun ujian konferensi Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan kami percaya ketika wisuda nanti mereka sungguh-sungguh Tuhan siap Tuhan di wisuda, dan setiap skripsi maupun tesis yang sudah ada Tuhan bisa memberkati Tuhan setiap orang yang membacanya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dosen bahkan pimpinan yang akan mewisudakan nanti Tuhan yang memberkati, kesehatan yang berasal daripada Tuhan Kau berikan Tuhan. Bahkan kami percaya setiap hamba-Mu, para dosen, para wisudawati, bahkan setiap yang melayani di wisuda nanti Tuhan yang memberkati, MC-nya Tuhan juga memberkati, pemain musik, setiap yang bergerak di dalamnya Tuhan yang memberkati. Bahkan kami percaya setiap latihan yang sudah ada Bapak, baik itu latihan paduan suara, latihan untuk membawa bendera, bahkan latihan untuk musik, Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan orasi ilmiah, bahkan kebenaran firman-Mu nanti di saat wisuda, Engkau pakai luar biasa Tuhan, dan kami percaya sudah dipersiapkan dengan baik Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya, baik itu dari biaya, baik itu dari perlengkapan, sound sistem Tuhan yang kami pakai nanti saat wisuda, biar Tuhan Kau perlengkapi luar biasa, dan kami percaya ibadah wisuda bahkan pelantikan nanti berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, dan akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Jika ada doa tambahan. Cek. Septi. Ya Bu. Ya, doa syafaat kita sudah selesai, Septi. Sudah, ini tinggal doa penutup. Oke, baik. Saya ambil alih ya, Septi ya. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah hadir di dalam doa kita yang setiap hari Senin ya kita berdoa bersama karena firman berkata 2-3 orang berkumpul, jika kita sepakat, kita sehati, maka Tuhan Yesus hadir. Dan kita percaya apa yang telah kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan, yang kita harapkan dalam nama Tuhan Yesus sudah dikabulkan sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih untuk Bapak Yefri Edwai yang telah membawakan renungan yang luar biasa memberkati kita di pagi hari ini, bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa, dan seharusnya kita yang sudah mendapatkan kasih Tuhan, maka kita harus juga memberikan kepada sesama. Baik, kita akan akhiri untuk doa penutup. Mari kita bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat dan karunia yang telah Tuhan Yesus berikan. Maka kami Bapak dapat bernafas di dalam kehidupan kami, dan kami dapat Bapak melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, apapun doa yang kami panjatkan dengan iman, kami katakan bahwa kami telah terima. Karena ketika kami datang kepada Tuhan Yesus, kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beraktivitas Bapak di pagi hari ini dan satu hari ini Tuhan. Dengan penolongan-Mu, dengan perantaraan dan berkat-Mu yang mengalir dalam hidup kami percaya Tuhan satu hari ini adalah sesuatu hal yang luar bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Dan kami juga menyempurnakan doa kami sesuai dengan yang diajarkan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita berdoa doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kuasa, kerajaan, dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus.
Kiranya pulanglah engkau dengan damai sejahtera, damai yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sampai Maranatha menjemput kita semua. Kita yang telah diberkati dengan iman, kita katakan, amin. Amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih semua.